Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bu, tadi pembawa acara pakai pantun. Aku tak mau kalah. Terbang jauh si burung balap, terbang sampai ke Brastagi. Kalau ibu-ibu tak semangat jawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Oh nggak belagi ya, kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahil qail wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rapatnya duduk kita di masjid ini, kita minta dan berharap kepada Allah, begini pula rapatnya duduk kita nanti menatap wajah Rasul di dalam surga. Para alimil ulama, para ustadz, tuan-tuan guru yang kami muliakan, salam ta'zim juga kami haturkan kepada penceramah yang akan datang selanjutnya. Guru kami, guru saya Ustaz Haji Koko Saputra MPD, kemudian Badan Kehadiran Masjid Abd Saleh beserta segenap jajaran kepengurusan yang kami muliakan, terkhusus emak-emak yang cantik malam ini. Cuma 40 tahun yang lalu, tapi alhamdulillah pasti masih bercahaya wajahnya. Karena orang yang selalu wudhu, sholat, selawat sama Nabi, wajahnya itu bersinar dan bercahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya ini nanti malaikat Jibril mengenali kita di bawah masuk dalam surga. Amin. Kemudian anak-anak remaja yang ku tengok ada mana orang? Oh di bawah. Di bawah ada ini anak-anak remaja luar biasa. Kameramen. Nah, mana lagi? Tukang pukul-pukul, tukang banyak kamera aku tengok. Yang tukang hidangkan makanan, minuman, cuman air putih aja. Apa macam tukang sembur gitu. Terkhusus kepada kita semua Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan Allah lapangkan urusan kita. Yang punya keluarga Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang punya anak cucu Allah jadikan keturunannya saleh, salehah. Yang punya rezeki mampet dilancarkan Allah. Yang punya utang cepat ya cepat dibayar. Habis dibayar utang lagi. Iya Pak, harus gitu. Utang, bayar, utang lagi, biar tidak meninggalkan ciri khas negara kita yang suka utang-utang. Kemudian anak-anak remaja, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ada dua hal yang ingin ku sampaikan malam ini. Merasa gak lama-lama karena kita mendengarkan ustaz lagi, satu lagi, kemudian ada sambut-sambutan, ada tim hadroh. Ini sekarang aku tengok jam 10 kurang 1 jam. Gak usah lama-lama ya kan Bu. Pertama yang perlu disampaikan, ngapain kita duduk malam ini di sini Pak?
Apa kegiatan ini? Apa makna dan tujuan kegiatan ini? Kita buat ini kegiatan agar anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak remaja kita, orang-orang tuanya ngumpul semua malam ini, lupa dengan maksiat. Ini makna pertama. Karena setiap tahun kita tengok, setiap malam tahun baru itu dijadikan malam zina sedunia, malam perzinahan sedunia. Makanya banyak inisiatif dari BKM, banyak inisiatif dari remaja masjid untuk mengumpulkan kita dalam masjid, dengarkan salawat-salawat Nabi, dengarkan ceramah-ceramah agama, mengumpulkan, memperkuat ukhuwah Islamiyah tengah-tengah kita agar tidak terpupus dengan perbuatan maksiat dan hura-hura yang tidak bermanfaat adanya. Berapa banyak hari ini orang yang salah kaprah, ya Bu? Lah bawa perkara makanan tak siap-siap. Nenek udah dapat, Nek? Udah dapat? Udah dapat kue? Belum? Mana panitia? Nenek itu belum dapat? Nah, nenek itu belum dapat. Gak senang aku buat nenek itu belum dapat. Atau di telepon enggak rontok nih. Ibu udah dapat, Bu? Udah balik pulang. Kita buat acara malam ini bukan cuma di Masjid Amal Saleh, Pak. Hampir setiap daerah kami tengok. Tadi Masjid Ittihadul Ikhwan buat acara, sampai ke ujung Masjid Rohaniyah buat acara. Di mana-mana tempat buat acara. Agar apa? Agar anak-anak muda tidak terlena, Bu. Hari ini banyak orang yang kebablasan. Contoh, kenapa aku bilang banyak kebablasan? Gara-gara masalah Natal banyak orang gila bertebaran. Contohnya banyak orang gila bertebaran. Mohon maaf, kita tak pernah menyinggung agama orang lain selain Islam. Kita hanya memberikan jalan terbaik untuk orang Islam. Ibu, dapat nanti itu semua lah. Kalau nggak ada punya aku kasih ya, Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh banyak korek-korek gitu. Ada Ustaz Adnan Harun, ada Ustaz Awaluddin. Allah Akbar. Memang berkah lah acara malam minggu. Korek-korek nasional datang malam mingguan. Lah balik cerita, jangan kita kue lagi. Nah nggak usah jelas kue lagi. Tengok aja mana yang belum aku kasih dah. Gak usah kau tanya, ibu udah dapat, ngaku gak dapat itu. Nah, nih balik. Banyak hari ini orang kebablasan, katanya itu toleransi, Pak. 25 Desember kemarin banyak orang yang Islam katanya, Bu, Islam katanya pakai peci, pakai lope, pakai jubah, ngaji di gereja. Nengok video gak, Pak? Dapat video? Selawatan pakai hadroh di gereja, baca Quran surah Maryam di gereja. Katanya toleransi. Ini bukan toleransi, toleransi. Ini bukan toleransi, Bu. Tolol namanya. Cuman sakitnya hati kita, orang-orang elit politik, orang-orang yang paham agama nggak ngomong. Maunya menteri agama datang lah, menteri agama yang baru. Mana yang dimaksud dengan toleransi? Ibu punya saudara bukan Islam di sebelah rumah. Di mana letak toleransinya? Kau buat ibadah punya kau, aku buat ibadah punyaku. Nggak aku ganggu punya kau, nggak usah kau ganggu aku. Itulah toleransi dalam beragama. Cocok? Dulu Rasulullah pernah terjadi kayak gitu, Bu. Rasul juga pernah merasakan seperti itu. Dakwah Rasul pada saat itu luar biasa, penuh cibiran, penuh yang namanya pembantaian sahabat, intimidasi, kriminalisasi, bahkan meneror dakwah Rasul agar berhenti.
Awal mulanya dilarang-larang Rasulullah. Rasul dilarang ngapa-ngapain di Mekah, dilarang Pak. Macam sekarang kan banyak yang dilarang-larang. Sholat jemaah rame-rame dilarang. Banyak dilarang itu. Aku nggak bilang Indonesia, aku nggak bilang Indonesia. Karena Indonesia-nya agak lain Bu, salah-salah dikit tangkap. Tangkap, memang capuk. Tangkap. Buat kerumunan rame-rame masuk penjara. Ya kan? Nggak bisa. Rasul dulu kayak gitu. Pergi dakwah dilarang orang Mekah. Muhammad kau bukan orang sini, pergi. Macam sekarang kan kayak gitu juga. Maka perlu harus menyatukan visi misi Bang. Kita harus kompak, kita harus kuatkan dan kokohkan tali persaudaraan tengah-tengah umat Islam agar umat Islam ini sangat luar biasa dipandang orang luar. Sekarang kenapa banyak orang luar menyusup menghancurkan Islam? Karena umat Islam sendiri terpecah belah. Sesama Islam, jangankan sesama Islam, sama-sama pengurus PKI menjadi ribut. Jauh kali orang Islam sedunia sama-sama pengurus PKI ribut. Ada anggota masjid diajak sholat, ayolah Bang, aku masjid kau, ngapain? Buat acara itu penutupan 2020. Malas aku Bang, kau udah semenjak dia ketua PKI malas aku masjid apa yang buat. La ilaha illallah, tengok gara-gara masalah hal sepele kayak gitu berantem. Ada mama komplain sama PKM, imamnya cepat kali. Oh Pak, imamnya ganti apa Pak? Udah kalau ibu mau sholat, sholat enggak keluar ibu dari masjid. Tengok ribut. Anak remaja, ini remaja masjidnya deh. Ada? Mana? Angkat tangan kenapa? Angkat tangan aja kayak gini. Oh sana jauh-jauh. Anak remaja, ini anak remaja Pak. Berapa banyak anak remaja malam ini berzina? Berapa banyak? Dan berapa banyak anak remaja malam ini hura-hura dengan motornya, hura-hura dengan narkobanya, dengan pergaulan bebasnya. Maka beruntung dan bersyukur anak remaja masih amal saleh, masih bertahan di masjid ini. Dukung. Bo. Ini anak remaja dukung, support. Jangan dimarah-marahi. Kadang kita nggak bisa nolong, marah. Pak, ayo membuat acara gini Pak. Dana kan berapa? Sekian juta Pak. Nggak usah lah, udah. Habis uang kas habis uang kas habis. Bantu dong. Oh Ustaz, aku nggak punya duit nyumbang untuk anak remaja. Ide. Berikan gagasan, pemikiran. Oh aku nggak bisa, nggak tahu pula. Tenaga, kasih tenaga. Oh nggak bisa, nggak kuat tenaga, udah lemah. Doa, nggak bisa doa, diam. Dah. Ini ada orang mau buat kegiatan, mau buat acara, nggak mau bantu duit, nggak bisa ngasih support, tenaganya nggak ada, pikirannya nggak bermanfaat, doanya pun nggak ada, malah merepet. Ada gitu bukan? Ada gitu, ada anak remaja buat acara maulid, minta sumbangan pakai proposal. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Salam. Apa itu? Kayak buat acara tahun baru di Masjid Amal Saleh. Kapan? Nanti malam Kalian kemarin ngapain? Minta sumbangan lah Masa kami ngantar beras ke rumah Oh ya, berapa orang ustadznya? Ini ini serius nih. 2 orang Satu lagi mana? Inilah fotonya ganteng-ganteng ya kan? Yang satu, siapa namanya ini? Ustadz Coco, apa namanya Coco? Ustadz Coco tulisannya dibaca Koko. Oh, alumni mana dia nih? UIN Malang Jawa. Oh iya, satu lagi nih, nggak tahu aku Ustadz BA ini nampaknya katanya pulang. 2 orang nih, iya Ini kalau pakai gendang-gendang ya? Pakai gendang-gendang Lo haram lo pakai gendang-gendang di masjid, haram kepala tawa, bilang gitu ya kan? Ini anak remaja jawab nih. Terus mana ini Uang mau ngasih nggak Bentar lah ya. Berapa orang tadi ustadznya? 2 Pakai kue? Ya pakai lah Minum? Ada Aplahnya ada aplah. Ada Korek-koreknya dari mana? Korek-korek nasional semua Oh iya. Berapa orang? 4 orang Berapa lah 1 orang lagi kasih? 500 lah 2 orang 4 orang 2 juta. Iya Ustadznya berapa? 2 orang Berapa duitnya? 1,5 juta 1 orang Contoh. Ini
contoh Pak, contoh ya, ini contoh cita-cita contoh tadi. Jangan kau sama masuk ke hati ya. MC-nya ada wak gemuk kurus, gemuk katanya. Pakai kameramen, pakai wak banyak cerita wak nih kan. Banyak tanyanya, pergi dia ke dapur, ngambil tempat cabai, duit 2.000, kuyak pula. Dikasihnya sama anak-anak, ini gak usah buat nama, siapa pula mau buat nama 2.000 coba. Ini orang kurang ajar bu, tanyanya banyak, malah malam acara, dia, lakinya, mamanya, neneknya, anaknya, cucunya 10 orang dia datang dengan duit 200.000 perak. Kalau nggak bisa nyumbang pakai duit, ide kasih. Ini anak remaja, kalau disupport jalan orang ibu. Tapi kalau dipatahkan semangatnya, jangan harap anak remaja masuk ke masjid ini. Dakwah sama anak remaja bukan dengan kekerasan, tidak. Pendekatan emosional, apa yang mereka mau kasih. Menasihatinya jangan di khalayak ramai, orang tuh malu bu. Didik baik-baik, ya bu, ya bu. Didik baik-baik, pendekatan emosional. Kalau salah, tanya siapa penasihat remaja, siapa pembina remaja, datangi, coba kau tegurkan dulu anak remaja kau tuh. Semalam kau tengok laki-laki perempuan boncengan. Kenapa wak? Ya nggak boleh lah laki-laki perempuan bonceng remaja masjid padahal belum nikah. Betul, nasihatnya bagus. Sampaikan sama remaja, remaja harus menerima, bukan nggak diterima. Ini anak remaja, karena hari ini banyak anak remaja udah jauh dari agama, betul nggak? Anak remaja udah banyak jauh dari agama. Berapa banyak hari ini anak remaja yang nendang mamanya waktu sholat cuma gara-gara nggak dikasih handphone. Luar biasa. Kenapa? Karena akhlak dan ilmu agama tidak dijadikan modal dalam kehidupannya. Makanya aku salut anak remaja hari ini masih ada. Aku tengok ada beberapa anak remaja cewek, laki-laki. Dek, pesanku sama kalian, apapun cibiran orang, apapun hujatan, makian, cacian orang, untuk mematahkan semangatmu untuk berjuang dalam remaja masjid, gak usah kau hiraukan. Tapi kalau nasihatnya bagus, kau ambil dan kau jalani menjadi kehidupan kalian, meniti kehidupan yang bersifat sementara ini. Cocok? Cocok? Nah, udah? Billahi taufiq wal hidayah. Tapi kau bilang mudah. Hah? Minum juga deh, minum, jangan makan aja. Tengok punya aja tuh orang lain pak. Kalau udah bercakap-cakap harus pakai tisu. Itu yang pertama. Jangan sempat kebablasan gara-gara mengatasnamakan toleransi. Ya bu, ya bu. Dulu Nabi digituin. Apa kata paman-paman Nabi? Paman Nabi itu banyak, orang-orang Makkah itu banyak yang benci sama dakwah Nabi pak. Intimidasi nggak bisa, dipatahkan semangat nggak bisa, diculik saudara-saudaranya nggak bisa, sahabat-sahabat Nabi diteror nggak bisa. Alhasil mereka datangi Nabi Muhammad. Ya Muhammad, kata paman Abu Lahab ada situ, Abu Jahal, Abu Janda, semualah Abu Jahal itu. Banyak kali saya Abu itu. Karena PL-nya sama pak, kurang ajarnya pun sama. Itu si Abu-Abu. Pulang ibu. Pulang. Oh, bikin main petasan keluar. Tidak mau ada bunyinya. Nggak usah kalian ikut itu ya. Habiskan duit orang tua aja kan. Lebih baik kalian beli jajan. Ya, nggak usah main kayak gitu. Mak belikan aku itu nggak usah. Ibu, biarlah anak menangis hari ini gara-gara gak ibu belikan itu petasan, ketimbang ibu menangis di akhirat nanti gara-gara itu dia, ibu masuk neraka. Biar tahan kan menangis hari ini. Besok dibawa jalan-jalan kan enak diam gitu. Bu, Nabi digituin si Abu-Abu. Ya Muhammad, kalau kau pengen harta kekayaan Muhammad, semua kota Mekah ini kukumpulkan duit, ku kasih untuk kau lah paling kaya di Mekah. Ya Muhammad, kalau kau pengen menjadi raja di atas raja di kota Mekah, kami angkat kau jadi pemimpin kami, menjadi raja di atas raja ya Muhammad. Dan yang ketiga ya Muhammad, kalau kau pengen punya istri yang cantik jelita, anak-anak kami, bini-bini kami yang cantik, akan kami pilihkan untuk kau jadikan istri, asalkan kau mundur dalam dakwahmu ya Muhammad. Ini luar biasa. Ini disampaikan Abu-Abu sama Abu Thalib, paman Rasulullah, walaupun tidak bersyahadat,
ketika sampai meninggal pun, namun tetap berjuang dan membela dakwah Rasulullah sampai mati. Ini Abu Thalib menyampaikan sama Rasulullah, wahai ponakanku, itu si Abu bilang sama aku tadi jumpa kami di pajak Simpang Limbun. Ya, apa katanya paman? Belakang penting sampaikan yang tadi. Apa kata Rasulullah? Wahai paman, sampaikan sama mereka. Katakan sama mereka, seandainya di tangan kiriku mereka letakkan bulan, tangan kananku mereka letakkan matahari, agar aku tunduk patuh atas mereka dan menghentikan dakwah ini, wahai paman, aku tidak akan pernah menyerah. Aku mati atau dia yang mati. Nih istiqomahnya dakwah Rasulullah luar biasa. Sampai situ Ustaz? Enggak. Udah kehabisan akal si Abu itu Pak. Udah kehabisan akal, diteror nggak mempan, difitnah, dipersekusi tak mempan, dikriminalisasi nggak mempan, diagitat nggak dikasih tawaran, bukan cuma wakil presiden, enggak, bukan cuma menteri agama, enggak, menjadi raja nggak mau dia. Apa kata si Abu gini adalah Muhammad, kita kan saudara, ya nggak enak lah, kau kan di kampung kami ini juga, katanya si Abu tadi pak pamannya tadi Bu, gini aja lah Muhammad, kalau emang kita nih nggak mau tumpah darah, nggak mau ribut, nggak boleh berantem, aku takut terjadi pula perang saudara. Gini aja lah, hari ini kami ke masjidmu sholat rame-rame, besok kau sama umatmu sembahyang tempat kami, habis itu kami pula datang sholat rame-rame. Itu aja tiap hari agar menjaga toleransi, biar gak ribut, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain ya Muhammad. Rasulullah diam sejenak, kemudian Allah turunkan firman, qul ya ayyuhal kafirun. Jangan kuat-kuat, sekarang gak boleh, harus pakai ya ayyuhal non muslim. Qul, katakan ya Muhammad kepada orang kafir. Ini ayat bukan menunjukkan Nabi Muhammad wahai kafir, enggak. Allah menjelaskan sama Nabi Muhammad kepada siapa ini wahyu sampaikan. Kepada siapa? Orang kafir. Bukan cuma yang bukan Islam, orang Islam pun ada yang kafir. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kau sembah, kau tidak menyembah apa yang kau sembah, aku tidak jadi penyembah apa yang kau sembah, dan kau pun tidak jadi penyembah apa yang kau sembah. Lakum dinukum. Nih konsep toleransi dalam agama. Urus agamamu, ku urus agamaku. Aku Idul Fitri, kau buat Natal, silakan. Kau tak aku ganggu, aku jangan kau ganggu. Aku tak minta pemuda gerejamu membantu kami di masjid, tapi tolong jangan kau libatkan pemuda-pemuda Islam kami membantu gereja. Ini toleransi. Ustaz, orang tuh tak minta tolong sama pemuda-pemuda Islam, cuma pemuda Islam yang mau. Bukan toleransi, toleransi. Ya Pak, nih toleransi tuh di daerah kita nih, daerah Simpang Limbun, daerah-daerah kita nih masih banyak orang saudara-saudara kita orang bukan Islam. Dalam konsep hablum minan nas, bukan toleransi tapi kewajiban. Sakit tetangga kita orang Kristen, wajib untuk dijenguk. Ninggal dia ngelayat Bu, datang, ini kewajiban bukan toleransi. Tapi ketika melayat datang, jangan pau-pau kali. Begitu dalam peti waktu datang, Allahumma aku warhamu wa'afi wa'afu wa'akrim nuzulah ya Allah ya Rabbi ampunikan dosa kami ya Allah. Orang tuh bingung, wah rasanya kening awak membuat nih corona. Enggak, itu sudah mencampur aduk agama. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kau campur adukkan yang hak sama yang batil. Ya Bu. Ini pertama toleransi yang disampaikan. Loh, udah jam 10:30. Hah? Gak boleh lama-lama Pak, nanti kehabisan bahan tuh satu. Aku minta izin Bapak Ibu, aku gak bisa lama-lama. Paling setengah jam aja aku di sini. Minta izin kali. Aku jam 10 harus nyampe di Mencirin. Kalau naik pesawat aku tadi bisa. Ini nggak bisa naik. Nah ini yang pertama. Yang kedua, yang perlu disampaikan adalah bagaimana persatuan dan kesatuan umat yang hari ini ada. Ibu, hari ini Islam sudah dicaci maki. Nanti Ustaz Koko membahas masalah perayaan-perayaan. Aku tak mau
mengambil itulah. Umat Islam hari ini sudah dicaci maki, sudah dihinakan, sangat luar biasa hancurnya. Betul kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, suatu saat akan hadir pada umatku sanawatun khadda'at, tahun penuh tipu daya. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Pengkhianat dikasih amanah, orang yang amanah dikhianati. Maka pada saat itu akan hadir ruwaibidah, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasul? Ruwaibidah itu adalah ar-rajul, laki-laki yang dikasih amanah tapi dia tidak bisa menyelesaikan amanah itu. Diberikan kepada seseorang yang dia tidak bisa melaksanakan apa yang diberikan. Ibu, Bu, kalau sudah orang seperti itu, kelak akan menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sehingga apa kata Nabi? Atadruna minal muflis, atadruna manil muflis ya Rasulullah. Kata sahabat, apa itu orang yang bangkrut ya Rasulullah? Atadruna manil muflis, tahukah kalian orang yang bangkrut? Siapa orang yang bangkrut itu ya Rasul? Mereka orang yang bangkrut ketika di hadapan Allah, bawa amal ibadahnya, dia bawa kehidupannya penuh dengan ibadah, sholat wajib, sholat sunnah, pahalanya mau diantarkan sama Allah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat, haji, umroh, tapi sambil itu dia juga membawa pahala dosa-dosa yang tidak baik. Dia bawa dosa ghibah, dia bawa dosa menghina orang, dia bawa dosa menjelekkan orang, dia bawa dosa memfitnah orang, dia bawa dosa memukul orang, bahkan dia bawa dosa membunuh 16 laskar FPI. Ini bawa nih, ini dibawa nanti. Begitu ibadah dibawa, dosa dibawa bareng. Dalam kitab Turatun Nasihin dijelaskan, kalau setiap manusia akan diangkat oleh Allah satu persatu, ditunjukkan di hadapan dunia. Umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad akan melihat sosok yang ada berdiri. Semua kita diberdirikan. Macam aku berdiri sendirian ini. Semua nengok. Kalau baik enak yang berdiri, Bu. Kalau salah, bagaimana rasanya? Kelak di akhirat satu-satu nama kita sama nama ayah, si Fulan bin si Fulan, akan diberdirikan di hadapan orang banyak. Pada saat itu Allah bilang sama orang banyak, wahai manusia, nih kalian kenal, kalau dia pernah buat salah dengan kalian di dunia, tuntut. Pernah dia menjelekkan nama baikmu, pernah dia mencoreng nama baikmu, pernah dia mengejek dirimu, pernah menghina, pernah mengambil harta, pernah mengambil hakmu, tuntut. Dan pada saat itu semua yang menuntut dikabulkan tuntutannya oleh Allah di pengadilan Qadi Rabbul Jalil, di pengadilan Allah yang Maha Adil. Cuma di situ pengadilan yang adil. Di Indonesia nggak dapat. Di Indonesia banyak pengadilan, tapi sulit untuk mendapatkan keadilan. Yang benar masuk penjara. Koruptor dana bansos 3,8 miliar nggak dapat sampai sekarang. Ya Bu, ya Bu. Nah, begitu sudah dipampankan, masing-masing orang angkat tangan, Pak. Masing-masing orang angkat tangan. Ini kita ceritakan akhir 2020 biar bisa muhasabah, besok minta maaf semuanya. Angkat tangan tetangga dekat rumah. Ya Allah ya Tuhanku, memang kalau ibadah aku akui dia rajin ibadah ya Allah. Sholat 5 waktu tak pernah tinggal, sholat sunat tak pernah lepas, tahajud tiap malam, duhanya tiap pagi, baca Qurannya rutin, istikharahnya pun mantap, puasanya mantap ya Allah, hajinya sudah pernah pergi, umrohnya sering kali, saking kan seringnya umroh ya Allah, unta pun muah nengok dia, zakatnya sering, sedekahnya mantap, anak yatim disantuni, fakir miskin dikasihi. Tapi ya Allah, pernah dulu aku di jalan selamat bertetangga dengan dia selama 30 tahun, setahun setengah ya Allah gak dicakapinya aku. Mau minta maaf, gak ada lagi maaf pada saat itu. Mau tobat ya Rob, tobat ditolak. Sokok pakai duit, gak ada orang bawa duit. Aku bawa ATM Ustaz, nggak ada mesin ATM. Apa yang
dibayar. Pahala sholat ibu yang ibu bawa disetor sama orang yang tak kita cakapi selama setahun setengah. Habis pahala sholat cuma bayar utang. Dibawakan ini pahala puasa wajib selama 50 tahun lamanya. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa lain sebagainya. Begitu diantarkan, rupanya jemaah masjid pula yang komplit, Pak. Ya Rob, tunggu. Ada apa? Aku kenal sama Wali. Macam tanda aku dengan hidungnya itu, ya Allah. Iya, si Fulan ini si Fulan bin si Fulan. Dulu tinggal kalau nggak silapku ya Rob di Jalan Selamat dekat Masjid Amal Saleh. Betul. Malaikat tengok catatan, terpampang catatan. Nampak biodata kita lengkap. Ya Allah, aku akui dia itu hebat ya Rob. Ibadahnya kalau bisa 4 jempolku kuangkat, kuacungkan 4 jempolku ini untuk mengakui kehebatan ibadahnya. Tapi ya Allah, pernah ya Rob sakit hatiku gara-gara munculnya lancip kali. Gara-gara muncul lancip kali. Mau minta maaf nggak bisa. Tobat udah ditolak. Itu pahala puasa disetor Pak sama orang yang kita pernah sakiti. Bahkan bukan cuma itu, orang yang anaknya pernah kita bunuh. Ini cerita pembunuhan nih Pak ya. Karena kalau kita lupakan cerita pembunuhan ini orang makin lupa. Biar kita ceritakan lagi. Ada orang yang membunuh. Itu orang yang membunuh kelak di akhirat bukan cuma yang dibunuh itu menuntut. Keluarga yang dibunuh akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya Rob, aku mama si Fulan yang dulu ditembak matinya. Aku ayah si Fulan, aku abang si Fulan, aku adiknya, aku kakaknya, aku tetangganya, aku saudaranya, aku suaminya ya Allah. Nuntut karena dia pernah menembak suami istriku, suamiku, anakku, adikku. Mereka pernah menembak ya Allah. Disuruh nembak betis, mereka tembak dadanya ya Allah. Berapa banyak tembakan itu dilancarkan oleh polisi yang tidak bertanggung jawab. Rupanya awak pikir ngakunya bagus, rupanya nggak ngaku. Udah ditembaknya ya Allah, dipitnahnya pula kami yang duluan ya Allah. Jijik kali aku nengok ya Allah. Awalnya udah memaafkan kalau dia ngaku-ngaku ya Rob katanya. Cuma dibilang bina-bina ya aku ya Allah. Belum habis sampai situ, belum selesai kasus pembunuhan, masuk kasus fitnah, belum habis kasus fitnah ya Allah. Habib Rizik imam besar kami dipenjarakannya. Belum habis sampai situ ya Allah, pesantren Megamendung mau dibongkarnya. Dia fitnah pesantren kami bahwa pesantren menyelundupkan 210 kg sabu. Mereka menganggap anak-anak santri dan kiai-kiai pemain narkoba dari Timur Tengah. Biadab, ini kemungkaran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena memfitnah para ulama. Mau dibongkar itu Megamendung, pesantren Habib Rizik. Nggak puas mereka, menutupi kebohongan dan kebohongan agar mereka menganggap dan bahkan agar dunia menganggap Habib Rizik layak masuk penjara karena di pesantrennya ada 210 kg sabu dari Timur Tengah. Kapan sejarahnya dari Mesir ekspor sabu? Habib Rizik itu keturunan Nabi Muhammad yang ke-39. Hati-hati, siapa yang muliakan mereka maka sama dengan muliakan Rasulullah. Siapa yang menghina mereka sama dengan menghina Rasulullah. Itu orang akan dituntut di hadapan Allah. Habis semua pahala haji Pak, sedekah, zakat, umroh disetor untuk membayar pembunuhan itu. Ternyata semua ibadah udah habis, orang masih banyak nuntut. Ini yang paling dahsyat Pak. Orang banyak nuntut. Semua pahala udah habis, uang udah habis bu bayar utang. Orang masih banyak minta utang. Ternyata apa yang dilakukan? Manakala ketika semua pahala udah habis disetorkan, dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi akan numpuk sama orang yang menzalimi. Hati-hati. Ku ingatkan ini untuk kita bersama. Bukan berarti yang bercakap ini sudah bagus, enggak. Mengingatkan untuk kita bersama agar kita selesai dari acara ini, masuk 2021, introspeksi diri, tanya diri, siapa yang pernah kusakiti hatinya, minta maaf sebelum ajal datang. Yang tak cakapan sama suami, yang tak cakapan sama mertua, baik dia sama orang tuanya, tapi tak baik sama mertuanya. Hati-hati. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 112,
Allah menjelaskan untuk mendapatkan surga itu bukan cukup dengan ibadah, melainkan mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara menggapai ridho Allah? Cukup dengan dua, hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan dengan Allah ibadah kita, hablum minan nas hubungan sesama kita. Jangan sombong dengan apa yang Allah berikan hari ini. Mentang-mentang pejabat sama orang gak enak, mentang-mentang penguasa gak zalim suka-sukanya, mentang-mentang orang kaya suka-sukanya, nggak bisa. Semua titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati serta akal manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua kelak bisa pertanggungjawabkan semua apa yang kita perlakukan hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah izinkan kita melembutkan hati kita agar bisa memaafkan orang lain dan agar kita bisa meminta maaf kepada orang lain. Terakhir pesanku ibu, ingat dua perkara, lupakan dua perkara. Apa yang ingat di dua perkara? Pertama, ingat segala macam salah-salah kita sama orang lain agar bisa minta maaf. Yang kedua, ingat semua kebaikan orang sama kita agar bisa balas kebaikannya. Apa yang kita lupakan? Dua hal. Yang pertama, lupakan segala macam salah-salah orang sama kita agar tak ada dendam, iri hati dan dengki. Yang kedua, lupakan kebaikan kita kepada orang lain agar ikhlas dalam beramal. Usikum menafsi bitaqwallah. Nasrul minallahi wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.